Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sang Guanchan terkejut dan dengan keras mengguncangkan lonceng penghisap jiwa di tangannya. Sebuah suara yang menusuk telinga menghasilkan gelombang suara yang kuat, menyebabkan trio Yu Hao merasa seolah-olah kepala mereka meledak. Ini terutama Yu Hao yang baru saja mengalami serangan balasan setelah menggunakan spirit shock-nya. Langkah kakinya sedikit melambat dan dia mengerang. Ini adalah keterampilan jiwa kedua lonceng penghisap jiwa, kematian jiwa. Pada saat yang tepat ini, bola api Yan akhirnya mencapai BB. BB mengangkat tangan kanannya, mengirim sambaran petir biru keunguan. Petir ini bertabrakan dengan bola api di udara, menyebabkan ledakan dahsyat. BB tidak berhenti sama sekali, tapi cakar naga gunturnya telah terkuras habis oleh bola api. BB memiliki jiwa bela diri yang lebih baik sehingga mereka bisa dikatakan setara meskipun lawan dengan kultivasi lebih kuat. Ye Wuking bergerak juga. Gayanya untuk menyerang adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun yang hadir. Dia melemparkan daun yang dia pegang di antara jari-jarinya. Cincin jiwa keduanya menyala saat dia melakukannya, namun daun emas yang sangat mempesona tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun saat itu terlempar keluar. Lebih misterius lagi, sepertinya Ye Wuking telah melakukan kesalahan. Titik pendaratan daun itu masih 2-3 meter jauhnya dari BB dan Huo Yu Hao. Terpengaruh kematian jiwa Sang Guanchan, berbagi deteksi spiritual Yu Hao menjadi lamban untuk sesaat. Daun emas mendarat, menyebabkan suara garing yang tajam keluar. Tepat setelah itu, tiba-tiba ia memantul. Selanjutnya permukaan kuning emasnya tiba-tiba berubah menjadi emas murni karena melonjak 3 kali lipat dan melesat ke arah BB. Namun daun emas tidak mendarat di BB. Sebuah pisau lempar kecil tampaknya secara kebetulan, namun sangat akurat menyerang daun emas. Kedua benda itu bertabrakan dan daun emas melambat sesaat. Pisau lempar yang kualitasnya relatif bagus tiba-tiba meleleh. Ledakan dahsyat terdengar, berubah menjadi sinar cahaya emas murni yang berputar-putar di mana-mana. Orang yang melempar pisau lempar adalah Yu Hao. Meskipun berbagi spiritualnya telah terpengaruh sementara, deteksi spiritualnya masih bekerja. Sebagai pengguna skill, kekuatan spiritualnya adalah yang terkuat dari 6 orang yang berpartisipasi dalam pertandingan ini. Karena itu, dia masih memahami lintasan daun emas. Pada saat kritis, Yu Hao menggunakan teknik Sekte Tang untuk mengendalikan senjata tersembunyi, untuk mengirim pisau lempar, untuk menyia-nyiakan kekuatan daun emas. Dia sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres saat daun emas meninggalkan tangan Ye Wuking, karena dia dengan jelas merasakan bahwa daun emas mengandung kekuatan jiwa yang besar, namun tidak stabil. Kekuatan jiwa ini segera beredar dengan cara yang aneh. Segera setelah itu dibuang. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dirilis oleh seorang ahli yang berada dekat dengan peringkat kultivasi kaisar jiwa. Meskipun reaksi BB agak lambat, dia bergerak dan menjaga agar tidak terbakar oleh suar cahaya itu. Tetapi dia masih merasa seolah-olah badai logam mengamuk mencoba menelannya. BB tertegun. Ye Wuking ini tampaknya memiliki jiwa bela diri yang sangat istimewa. Bahkan untuk siswa akademi seperti dia, ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa bela diri seperti ini. Ye Wuking sedikit terkejut melihat daun emas yang dicegat. Namun daun kedua dengan cepat muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, itu terbang keluar. Dia telah melemparkannya langsung ke udara. Dengan deteksi spiritual, BB dan Yu Hao mengabaikannya. BB bergerak dengan cepat dan Yu Hao merilis gangguan spiritual. Trio Ye Wuking sedikit terpana dengan gangguan spiritual Yu Hao. Yan bahkan berpikir bahwa Sang Guanchan telah secara keliru mengarahkan lonceng penghisap jiwanya ke arah teman dan bukan lawan. Dia tanpa sadar memandang ke arahnya. Daun emas tiba-tiba jatuh ke arah BB.
Tetapi pisau lempar muncul tepat pada waktunya untuk menghalangi jalannya. Daun emas milik Ye Wuking tentu sangat kuat, tapi apa gunanya jika tidak bisa mencapai target? Yu Hao juga bergerak cepat. Alat jiwa pendorong di punggung dan kakinya tiba-tiba menyala. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan alat jiwa di turnamen ini. Dengan kekuatan jiwa Wang Dong yang mendukungnya, dia akan dapat mengendalikan bahkan alat jiwa kelas 3, apalagi hanya kelas 2. Akademisi Tian sangat berhati-hati terhadap Yu Hao. Dia tampil sangat baik selama pertandingan sebelumnya, dan orang misterius adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Sampai sekarang, tidak ada yang menebak dengan jelas kekuatan Yu Hao yang sebenarnya. Target Yu Hao adalah Sang Guanchan, dan pada saat ini, dia baru saja akan menyerangnya. Suara yang berasal dari lonceng Sang Guanchan tiba-tiba menjadi tajam saat dia mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya. Suara lonceng yang menusuk seolah-olah ada jarum yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang gendang telinga seseorang, menimbulkan perasaan gelisah yang tak terlukiskan. Bahkan ada kemungkinan seseorang akan langsung koma, dan keterampilan jiwa ini mencakup area yang sangat luas. Bebe langsung terpengaruh, dan Wang Dong juga demikian. Hanya Yu Hao yang bertindak seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Sebelum dia mencapai Sang Guanchan, sinar putih telah melesat seperti kilat. Ye Wuking dan Yan secara alami tidak akan membiarkan Sang Guanchan diserang. Aura di sekitar Yan tiba-tiba berubah dan bola api besar ditembakkan. Bola api besar pecah menjadi 5 di udara, dan 2 dari mereka menembak ke arah Yu Hao, sementara 3 lainnya menghalangi Bebe. Cincin jiwa ketiganya menyala, menyebabkan bola api ungu yang sangat besar membeku di depannya. Seketika, udara di dalam panggung turnamen mulai memanas. Hasil dari api ungu, daun emas, secara akurat memblokir sinar cahaya Yu Hao. Namun sebuah adegan misterius terjadi. Pada saat daun emas memotong sinar cahaya, daun emas melewatinya, seolah-olah tidak menemui perlawanan sama sekali. Ye Wuking awalnya berencana untuk menggunakan daun emasnya untuk memblokir serangan Yu Hao dan menyebabkan kekuatan ledakan dari badai logam yang akan dibuatnya. Namun, dia telah melakukan kesalahan. Begitu daun emas yang tampaknya sangat kuat menyentuh sinar cahaya, itu tiba-tiba melewatinya seolah-olah tidak bertabrakan sama sekali dengan apapun pada saat ini. Itu terbang langsung menuju Sang Guanchan. Sang Guanchan sangat akrab dengan kekuatan daun emas Ye Wuking. Setelah menjerit, dia dengan ganas melompat ke samping. Di sisi lain, sinar cahaya itu tiba-tiba melengkung di udara, lalu secara akurat menyerang Ye Wuking. Ye Wuking hanya merasa seluruh tubuhnya mati rasa saat jatuh ke dalam kondisi lumpuh. Yu Hao menggunakan alat jiwa sinar kelumpuhan jiwa yang dia beli di lelang alat jiwa. Ini adalah efek dari Yu Hao secara bersamaan menggunakan 2 keterampilan jiwanya yang kuat. Dia telah melakukan ini dengan menggunakan deteksi spiritual untuk secara akurat menentukan pergerakan lawan-lawannya dan imitasinya untuk membuat ilusi pada lawan-lawannya. Ye Wuking telah lumpuh, sementara Sang Guanchan terpaksa mundur dalam keadaan menyedihkan. Pada saat ini, Bebe, Yu Hao, dan Wang Dong hanya harus menghadapi satu orang, yaitu Yan Dia telah meluncurkan 5 bola api besar, tetapi Bebe tidak punya rencana untuk membiarkan bola api yang diarahkan ke Yu Hao. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara bersamaan, lalu berubah menjadi panah petir. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Bebe. Jaring tirani petir bertabrakan dengan 5 bola api, memenuhi langit dengan bunga api. Dampak mengerikan yang datang dari tabrakan itu begitu besar sehingga bahkan Ye Wuking yang lumpuh terpaksa terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Wang Dong mengepakkan sayapnya. Dia terbang melewati kepala Bebe, membawa Yu Hao langsung menuju Yan Sejak awal, target Yu Hao dan Bebe bukanlah Ye Wuking ataupun Sang Guanchan. Satu-satunya kekuatan Yan adalah bola api ungu besar yang telah ia bentuk di depannya. Suhu tinggi yang berasal darinya menghanguskan udara, menyebabkan guncangan seperti riak muncul di udara di sekitar tubuhnya. Namun dia dengan cepat menemukan bahwa dia masih membuat kesalahan perhitungan. Suhu yang awalnya panas di panggung tiba-tiba turun, seolah-olah aliran dingin telah mengalir ke dalamnya. Ukuran bola api ungu di depan tubuh Yan langsung berkurang sepertiga, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan panasnya. Mata Yu Hao menjadi benar-benar hijau giok, meskipun dia masih memiliki 2 cincin jiwa di depannya. Karena imitasinya,
Dia telah mengubah jiwa bela dirinya ke kalajengking giok es. Ini adalah jiwa bela diri yang memiliki es pamungkas. Tatapan Yu Hao berubah serius ketika dia menembak ke arah Yan seperti sambaran petir. Tanpa diduga, dia menggunakan tangannya untuk secara langsung memukul bola api ungu Yan Tangan Yu Hao pertama-tama berubah menjadi warna batu giok sebelum banyak butiran berlian yang cemerlang dengan cepat muncul dan menutupi tangannya. Yan bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya yang seperti api sangat dipengaruhi oleh aura sedingin es dari sepasang tangan itu. Itu benar-benar dipaksa. Bagaimana ini mungkin? Yan akhirnya tidak tahan lagi. Kedua tangan mendorong ke depan dan dengan cepat mendekati bola api ungu yang menuju ke Yu Hao. Bola api ungu yang awalnya besar tiba-tiba menyusut tanpa alasan. Saat sedang terbang menuju Yu Hao, ketika tiba di depan Yu Hao, ukurannya bahkan tidak sampai setengah kaki. Alasan mengapa dia menargetkan Yan sangat terkait dengan elemennya. Es pamungkas Yu Hao paling efektif melawan elemen es. Dan yang kedua adalah elemen api. Di bawah pengaruh Hao Dong Power, dia menunjukkan kekuatan level leluhur jiwa. Ini juga setara dengan es pamungkas level leluhur jiwa. Dengan lawan leluhur jiwa dari elemen api seperti Yan Yu Hao jelas akan menang. Yan agak panik. Efek penekanan yang dimiliki es pamungkas Yu Hao terhadapnya bahkan melebihi perkiraannya. Penindasan absolut terhadap unsur membuat Yan ingin berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang singkat itu, Ye Wuking akhirnya pulih dari kelumpuhannya. Sang Guanchan juga merangkak naik. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada penindasan unsur seperti ini ketika mereka menyaksikan Yan ditindas oleh Yu Hao. Sayangnya mereka tidak dapat bergerak membantu Yan karena BB masih di depan mereka. Ketika Yu Hao melompat, BB juga menerjang maju, namun targetnya bukan Yan tapi Ye Wuking. Dengan demikian, saat Ye Wuking bebas dari kelumpuhannya, dia segera melihat BB menyerbu ke arahnya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri. Dan dengan demikian, dia tidak akan dapat menyelamatkan teman-temannya. BB melepaskan keterampilan area di jarak dekat tanpa ragu-ragu. Petir yang sangat besar menghancurkan langit, membentuk jaring petir raksasa. Saat Ye Wuking menyaksikan kilat besar menerkamnya, matanya tiba-tiba berubah keemasan, seolah 2 daun emas menutupi matanya. Pada saat yang sama, cincin pertama dan ketiga di tubuhnya secara bersamaan menyala. Selusin daun emas melesat keluar dari tangannya, langsung berubah menjadi jaring emas di udara yang dengan berani terbang menuju petir kuat BB. Karena kekuatan ledakan kuat yang daun emas tunjukkan sebelumnya, BB tanpa sadar berhenti. Dia tidak ingin dikelilingi dan diledakkan oleh begitu banyak daun emas. Setiap daun emas mirip dengan pisau yang tajam. Daun secara paksa mengiris petir yang kuat sebelum menyapu tubuhnya seperti badai liar. Dedaunan emas yang tajam langsung menuju BB. Pada saat ini, BB memiliki perasaan tertentu. Jika dia terperangkap dalam formasi daun ini, seluruh tubuhnya akan tercabik-cabik. Namun, bisakah dia mundur pada saat seperti ini? Mustahil. Bahkan seorang gadis kecil seperti Xiao Xiao telah melakukan semua yang dia bisa dalam menghadapi musuh yang kuat. Dan bahkan luka berat tidak dapat mencegahnya saat dia menghentikan lawan-lawannya. Bagaimana dia bisa mundur? Senyum yang agak jahat muncul di sudut bibir BB. Pada saat yang genting ini, dia tidak mundur, tetapi langsung berlari ke depan, langsung menyerang Ye Wuking. Semua terjadi dalam sekejap mata. Di sisi lain, Yu Hao sudah mencapai hasil yang menentukan. Kedua tangannya telah tiba di depan Yan Penindasan es pamungkas menyebabkan hati Yan dipenuhi dengan kepanikan. Dia mundur dengan cara bingung saat dia dengan putus asa menembakkan bola-bola api ke Yu Hao. Namun di hadapan tangan ajaib Yu Hao, bola api apapun yang mengunci dirinya dilemahkan oleh es pamungkasnya dan dengan cepat menghilang. Pendorong jiwa Yu Hao memungkinkan kecepatan Yu Hao melampaui Yan Dia tiba di depannya. 2 tangan menyerang pada saat yang bersamaan. Targetnya adalah pundak Yan namun Yan tiba-tiba berhenti bergerak. Kepanikan di wajah cantiknya tersapu bersih ketika sudut mulutnya terangkat untuk membentuk senyum yang mempesona. Kau telah ditipu adik kecil, kandang penjara api, kamu turun bersamaku. Saat dia berbicara, cahaya api besar tiba-tiba bangkit dari tanah,
menyelimuti Yu Hao, Wang Dong, dan Yan Er. Tangan Yu Hao mendarat di pundak Yan Er, langsung membekukan seluruh tubuhnya, namun kandang penjara api yang besar sudah lengkap. Sepasang tangan api raksasa muncul di kandang penjara api dan mendorong ke arah yang berlawanan, menyebabkan mereka bertiga jatuh dari panggung kompetisi. Yan Er tersenyum agak bahagia. Ini karena dia bisa mengeluarkan dua lawan dari panggung. Salah satunya adalah lawan yang paling misterius. Tanpa bantuan duo ini, Zitian Academy sepenuhnya percaya akan mendapatkan kemenangan. Ini pada dasarnya adalah jebakan. Ini adalah pikiran yang sama yang muncul dalam hati Yu Hao dan Wang Dong saat tubuh mereka dibawa jatuh dari panggung. Ya, ini memang jebakan dan mereka sudah jatuh ke dalamnya. Apa yang digunakan Yu Hao pada saat ini adalah pincer Kaisar Es. Namun bahkan pincer Kaisar Es-nya tidak mungkin bisa mematahkan kandang penjara api dalam waktu singkat dan membawa Wang Dong dan dia kembali ke panggung lagi pula. Ini adalah keterampilan jiwa keempat, berkekuatan penuh dari seorang leluhur jiwa level 46. Ini sudah berakhir. Ini adalah satu-satunya pikiran di hati Wang Dong saat ini. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa dia dan Yu Hao akan benar-benar dipukul di atas panggung dengan cara ini. Saat melihat senyum di wajah Yan Er, mata Yu Hao sedikit menyipit. Dalam sekejap mata, Yan Er melihat lapisan hijau gelap. Kilau hijau gelap meletus dari tubuh Yu Hao dan kandang penjara api langsung lenyap, menghilang sepenuhnya. Sayap Dewi kupu-kupu cahaya Wang Dong membawa Yu Hao kembali ke panggung. Sementara Yan Er mirip patung es yang terlempar dengan kejam ke tanah, menghasilkan dentuman keras. Untungnya patung es itu cukup keras, jika tidak tubuh Yan Er akan benar-benar hancur seperti sepotong es. Wang Dong hanya merasakan hawa dingin yang kuat melewati tubuhnya dalam sekejap mata ketika dia dan Yu Hao menggunakan kekuatan Hao Dong, seolah-olah mereka di tubuh yang sama. Oleh karena itu, rasa dingin yang mengerikan itu tidak meresap ke dalam tubuhnya. Wang Dong jelas melihat cahaya hijau gelap yang bersinar samar-samar dalam bentuk kalajengking di punggung Yu Hao. Tulang dada Yu Hao bersinar dengan cahaya batu giok yang kuat. Aliran dingin hanya berlangsung sesaat, namun kekuatan Hao Dong mereka hampir habis ketika Yu Hao dan Wang Dong kembali ke panggung. Yu Hao tidak punya pilihan lain. Dia telah jatuh ke dalam perangkap lawan-lawannya. Jika dia tidak memanfaatkan keterampilan yang kuat ini, dia dan Wang Dong akan dikeluarkan dalam pertandingan saat ini juga. Ini adalah salah satu dari dua keterampilan jiwa dari tulang dada 400.000 tahun permaisuri kalajengking giok es, Domain Es Abadi. Domain Es Abadi ini adalah keterampilan jiwa tipe domain yang bahkan Penatua Mu, Dewa Naga Doulo, dan Penatua Suan, Toti Doulo dibuat iri. Selain itu, ini adalah keterampilan jiwa domain tipe es pamungkas. Jika Yu Hao bisa berkultivasi ke tingkat Penatua Mu dan Penatua Suan, itu mungkin baginya untuk membekukan lebih dari 1000 mil dengan keterampilan jiwa yang menakutkan ini. Dengan domain es abadi, kandang penjara api musnah seketika. Penonton tampaknya menyaksikan kembali Kaisar Jiwa ketika mereka merasakan aura tirani Yu Hao yang dipancarkan pada saat ini. Setelah mendarat di panggung, Yu Hao terdiam menggunakan imitasinya dengan sisa kekuatan jiwanya untuk menyembunyikan sesuatu. Hal yang dia coba sembunyikan adalah riak cahaya perak milik botol susu kelas 4-nya yang mengalir keluar dari dadanya. Dia memulihkan kekuatan jiwanya. Setara dengan memulihkan kekuatan jiwanya dan Wang Dong secara bersamaan, Yu Hao merasakan aliran kekuatan jiwa yang tak berujung menyuapi tubuhnya. Dengan cepat mengisi kembali meridian keringnya. Dia harus berdiri dengan tenang berkonsentrasi pada penyerapan kekuatan jiwa dari botol susu. Sangatlah sulit bagi Yu Hao untuk menggunakan imitasi sambil menyerap kekuatan jiwa eksternal. Di sisi lain lapangan, pertempuran telah mencapai klimaksnya juga. BB juga merasakan Yu Hao dalam bahaya, tetapi dia terlalu sibuk dengan formasi daun emas Ye Wu King. BB tidak mundur ketika dia dihadapkan dengan formasi daun emas yang sangat tajam. Tetapi sebaliknya, dia maju terus dan menghadapinya secara langsung. Keduanya tersenyum licik. Senyum di wajah Ye Wu King meremehkannya. Apakah kamu pikir sisikmu dapat memblokir daun emasku? Di sisi lain senyum BB
sedikit licik dan jahat. Apakah kamu pikir daun kecil seperti itu dapat menghalangi jalanku? BB sudah menembus formasi daun emas. Adegan yang mengejutkan Ye Wuking muncul. BB tiba-tiba menjadi ilusi dan langkah kakinya tampak tidak teratur. Ketika dia bergerak maju seperti gumpalan asap hijau, daun emas mengejar tubuhnya tetapi itu kehilangan target. Dalam sekejap mata, BB muncul tepat di depan Ye Wuking. Pada saat yang berbahaya ini, Yo-Hao telah berhenti menggunakan berbagai deteksi spiritual sejak ia merilis domain es abadi. BB sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melewati formasi daun emas. BB bukan hanya murid dari Akademi Shrek, tetapi juga master jiwa Blue Lightning Dragon. Terlebih lagi, dia adalah saudara senior dari Sekte Tang. Dia adalah pengguna terbaik dari teknik rahasia Sekte Tang generasi ini. Sekte Tang berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Daun emas Ye Wuking sangat mirip dengan senjata tersembunyi sampai batas tertentu. Leluhur Tangsan, pendiri Sekte Tang, akan tertawa jika dia melihat Ye Wuking bermain dengan senjata tersembunyi di depan seorang ahli senjata tersembunyi. Pada saat ini, bunyi lonceng terdengar sebagai upaya untuk menghalangi BB, tetapi bunyi lonceng itu hanya bertahan selama beberapa detik sebelum tiba-tiba berhenti. Dengungan tumpul terdengar dan darah segar keluar dari lubang hidung Sang Guanchan. Sebelum dia terhuyung ke tanah, cahaya keunguan keemasan di dalam mata Yo-Hao perlahan menghilang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.